Dalam dunia militer kan, selalu ada impian soal senjata pamungkas, teknologi yang saking canggihnya sampai nggak terkalahkan. Tapi, ya sejarah seringkali punya cerita yang beda. Setiap perisai, sekuat apapun itu, pada akhirnya pasti ketemu juga sama lawannya. Nah, pertanyaan ini yang jadi inti pembahasan kita hari ini. Soalnya baru-baru ini ada sebuah klaim yang jujur aja benar-benar mengguncang fondasi kekuatan udara modern. Fondasi yang saya maksud itu apa? Ya ini dia, F-35 jet tempur yang katanya paling canggih sedunia. Tiba-tiba ada laporan yang bilang pesawat ini berhasil dilumpuhkan. Ini bukan sekedar berita utama loh, ini adalah tantangan langsung ke semua doktrin perang udara yang ada. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Pertama-tama, kita lihat dulu insiden ini dari dekat. Jadi bayangin ini kayak pertandingan ya. Di satu sudut, kita punya F-35, simbol kehebatan teknologi barat. Terus di sudut lain, ada militer Iran, yang karena puluhan tahun kena sanksi, mau nggak mau harus mengembangkan teknologinya sendiri. Nah, ini dia klaim intinya, langsung dari sumber militer Iran. Pendek, tegas, tapi implikasinya, besar sekali. Perhatiin deh bagian kuncinya, buatan dalam negeri. Ini bukan cuma sekedar klaim teknis, ini juga sebuah pernyataan kebanggaan dan kemandirian. Tentu saja, cerita nggak akan lengkap kalau cuma dari satu pihak. Komando Pusat AS atau CENTCOM, mereka memang mengkonfirmasi adanya insiden yang memaksa si F-35 mendarat darurat. Tapi soal penyebabnya apa? Mereka diam 1000 bahasa. Justru pernyataan yang ambigu kayak gini malah bikin kita makin bertanya-tanya kan? Ini jetnya rusak karena masalah teknis atau beneran kena tembak? Biar kita paham kenapa ini jadi heboh, kita perlu ngomongin soal duit. Satu unit F-35 itu harganya sekitar 80 juta dolar. Gila kan? Ini bukan sekedar pesawat tempur biasa. Ini adalah investasi strategis yang super masif. Jadi, ancaman sekecil apapun terhadap aset semahal ini bakal bikin geger. Bukan cuma di Pentagon, tapi juga di lebih dari 20 negara sekutu yang mengandalkan jet ini buat pertahanan mereka. Jadi, gimana ceritanya sebuah sistem pertahanan bisa mengenai pesawat yang dirancang supaya tidak terlihat? Jawabannya, ternyata ada di cara melihat yang berbeda. Bukan pakai radar, tapi pakai panas. Juga deh, bayangin sistem pemandu inframerah ini kayak kacamata termal super canggih. Sistem ini sifatnya pasif, dia nggak ngirim sinyal apapun. Dia cuma diam-diam memindai langit, nyari satu hal, jejak panas luar biasa yang keluar dari mesin jet. Jadi, dia itu ngelihat panas, bukan gelombang radio. Nah, disinilah kelemahan fatalnya. Kalau kita lihat di kiri, teknologi siluman F-35 itu memang jago banget buat mengelabui radar, bikin pesawat seolah-olah hilang. Tapi, coba lihat yang di kanan. Anda bisa menyembunyikan bentuk, tapi Anda nggak bisa melawan hukum termodinamika. Mesin jet itu pasti menghasilkan panas yang luar biasa. Dan di langit yang super dingin, jejak panas itu kelihatan kayak lampu sorot raksasa bagi sensor inframerah. Nah, sistem yang diduga dipakai dalam insiden ini namanya Majid. Karena dia cuma melihat panas dan nggak memancarkan sinyal radar apapun, alarm di kokpit F-35 ya diem aja. Pilotnya nggak akan sadar kalau sedang diincar. Ibaratnya, pesawat itu nggak pernah dengar suara tembakan sampai pelurunya benar-benar kena. Penting untuk dicatat, sistem Majid ini nggak muncul tiba-tiba. Ini adalah buah dari strategi pertahanan mandiri Iran yang udah mereka bangun selama puluhan tahun. Coba deh kita lihat perjalanannya. Dari lini masa ini, polanya kelihatan jelas banget ya, sabar dan konsisten. Sejak tahun 90-an, Iran terus membangun kemampuannya lapis demi lapis. Mereka mulai dengan bikin mata jarak jauh seperti radar SPR, baru kemudian nambahin perisai jarak pendek kayak Majid. Setiap langkah adalah bagian dari sebuah sistem pertahanan terintegrasi yang makin lama makin canggih. Jadi strategi mereka tuh seperti bawang, berlapis-lapis. Seper itu jadi mata elang yang kasih peringatan dini dari ribuan kilometer. Terus ada Arman buat menangkal ancaman di jarak menengah. Nah, sistem kayak Majid ini jadi bodyguard, lapisan terakhir yang melindungi aset-aset penting dari jarak yang sangat dekat. Dan ini bukan cuma soal pertahan loh, mereka juga punya tombak yang bikin ngeri, yaitu rudal hipersonik Fatah 2. Coba dengarkan kutipan dari analis militer soal rudal Fatah 2 ini. Hampir kebal. Dua kata itu saja sudah cukup menjelaskan seberapa jauh teknologi mereka berkembang. Ini bukan lagi sekedar negara yang cuma fokus bertahan. Tapi Iran sekarang punya kemampuan menyerang yang bisa mengancam aset secanggih apapun, termasuk F-35. Oke, jadi apa arti semua ini? Satu insiden yang bahkan statusnya masih diperdebatkan, ternyata bisa membuka mata kita soal pergeseran besar yang sedang terjadi di medan perang modern.
Ingat ya, F-35 itu tulang punggung kekuatan udara bagi puluhan negara. Jadi, kalau ada satu saja kelemahan yang terbukti, para perencana militer dari Tokyo sampai London harus menulis ulang buku panduan mereka. Setiap misi, setiap patroli, sekarang perhitungan risikonya berubah total. Nah, ini dia poin krusialnya, yang biasa disebut perang asimetris. Anda nggak perlu jet tempur seharga 80 juta dolar untuk mengalahkan jet tempur seharga 80 juta dolar. Sebuah sistem rudal yang harganya jauh lebih murah, kalau ditempatkan dengan cerdas dan pakai teknologi yang tepat, bisa menetralkan aset yang berkali-kali lipat lebih mahal. Logika inilah yang mengubah seluruh perhitungan ekonomi dalam peperangan. Terus ada satu detail teknis terakhir yang penting banget. Gara-gara ada keterlambatan dalam update software, kedengarannya sepele ya, cuma update software, tapi ini punya konsekuensi di dunia nyata. Tanpa pembaruan Blok 4 ini, F-35 nggak bisa meluncurkan beberapa senjata jarak jauhnya. Akibatnya, jetnya terpaksa terbang lebih dekat ke target, dan saat terbang lebih dekat, ya dia masuk ke jangkauan efektif sistem pertahanan jarak pendek seperti Majid. Ini jadi pengingat telak kalau di perang modern, software itu sama pentingnya dengan hardware. Pada akhirnya, insiden ini memaksa kita semua bertanya, apa sih sebetulnya arti dari superioritas udara di zaman sekarang? Kalau teknologi yang lebih murah dan lebih cerdik ternyata bisa menantang aset miliaran dolar, mungkin era dominasi mutlak di angkasa sudah berakhir. Selamat datang di medan perang baru yang jauh lebih kompleks dan jauh lebih tidak terduga.